Good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa tiap hari Senin pagi kita bincang-bincang obrolan sehat dan berisi. Pagi ini saya didampingi pengacara-pengacara terkenal yang lagi naik daun nih Bang. Baik, topik kita yang ambil pagi ini adalah penegakan hukum bagi wong cilik. Dua narasumber kita setelah hadir di sini. Yang pertama Bang Roni Talapesi, SH.MH. Beliau adalah lawyer, mantan pengacara Barada E. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi Pak Tony, iya. Terima kasih. Iya. Yang kedua tidak asing lagi adalah Bang Fredrik J. Pinakonari. Beliau samping sebagai lawyer, beliau adalah sekarang sebagai Dewan Pembina ya Bang ya, PPHKI. Ya banyak sekali membantu ya orang-orang yang kecil. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni kayaknya lega Bang ya, udah selesai tuh kasus-kasus yang katakanlah ya Barada ini ya. Jadi kemarin itu saya nemuin di pengadilannya susah sekali nih Bang Roni nih. Iya. Wawancara dari sana. Wah, tertunda terus nih. Iya. Ya, komentarnya dulu Bang. Iya. Pak Tony ya, bersama Bang Fredrik juga. Iya, betul. Ya, semua puji Tuhan prosesnya berjalan lancar. Kemudian apa yang menjadi harapan kita semuanya bahwa putusan pengadilan sesuai dengan harapan kita tentunya ya, karena kita melihat bahwa harapan kita adalah kedepannya kan penegakan hukum itu penegakan hukum yang progresif. Kenapa saya bilang progresif? Karena penegakan hukum yang tidak seperti biasanya. Dalam arti apa? Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu atau yang kita sebut sebagai orang kecil ya. Iya. Nah, kalau di perkara kemarin kan kita sudah bisa melihat bersama-sama ya bahwa ada keyakinan dari kami pengacara muda bahwa kedepannya hukum Indonesia semakin lebih baik. Karena ini buat kami adalah hukum adalah landasan ya dari sebuah negara maju. Apabila hukumnya baik, orang-orang taat terhadap hukum, aparat penegak hukumnya pun juga menjalankan tugasnya dengan baik, maka apa yang dicita-citakan oleh kita bersama menjadi sebuah negara yang maju, sejahtera tentunya akan tercapai. Berbicara soal penegakan hukum ini kan yang masih menjadi PR kita bersama ya, bahwa kalau kedepannya penegakan hukum ini bisa dibereskan atau diperbaiki atau lebih disempurnakan, maka setengah dari permasalahan bangsa ini tentunya bisa terselesaikan. Karena kan bicara soal keadilan itu mencakup skop yang sangat luas. Ketika kita bicara keadilan hukum, kemudian ke depannya kan bisa juga kita lihat keadilan untuk pendidikan, keadilan untuk pelayanan rumah sakit. Hal-hal seperti itu yang menjadi tujuan bersama, sehingga apa yang kita cita-citakan, kehidupan berbangsa bernegara, yaitu falsafah kita, dasar kita adalah Pancasila, tentu itu akan tercapai. Nah, ini akan menjadi kerja bersama karena ini tidak bisa kita sendirian. Karena berbicara soal ini perlu namanya gotong royong, perlu namanya berjalan bersama, perlu saling solid, sehingga apa yang menjadi PR, apa yang menjadi yang harus kita selesaikan ke depannya tentang penegakan hukum dan hal-hal lainnya itu menjadi bisa kita selesaikan bersama. Dan saya optimis dan saya yakini itu. Terima kasih. Itu Pak Tony. Ya. Sekarang ke Bang Fredrik. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah undang-undang advokat mengatur tentang kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Tony. Karena judul kita adalah penegakan hukum bagi wong cilik. Maka Undang-Undang Advokat pasal 22 ayat 1 itu jelas. Advokat itu wajib ya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ya. Jadi dalam undang-undang pun sudah ada perintah sebenarnya
buat kami para advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ini kenapa? Karena masalah hukum itu banyak sekali terjadi, bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi, tetapi juga yang tidak mampu. Nah, mereka pun banyak yang tidak punya, katakanlah, sumber daya untuk membayar pengacara profesional. Karena itu, kita sebagai advokat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini saya kira hal penting yang kita para advokat harus aware dan ikut mengambil bagian untuk melaksanakan perintah undang-undang kepada kami untuk melayani masyarakat, dalam hal ini wong cilik, dengan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Demikian Pak Tony bicara mengenai undang-undang. Terima kasih Bang. Jadi wong cilik jangan khawatir ya. Soalnya ada cuma-cuma ini, bukan cumi-cumi. Kalau cumi-cumi baik. Pertanyaan kedua nih Bang ya. Apakah yang telah Bang Fredrik dan PPHKI lakukan sehubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi wong cilik? Baik Pak Tony, ya kami dari Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia sudah beberapa kalilah, kalau nggak saya bilang seringnya, memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dalam kategori wong cilik ya. Sebagai contoh ya, kita pernah mendampingi ibu-ibu dan bapak yang anaknya hilang ketika bencana di Palu itu terjadi. 9 anak perempuan dari SMA Kristen itu hilang. Kita mengadvokasi mereka, melapor ke kepolisian, berkoordinasi untuk mencari anak-anak yang kami duga diculik. Sampai hari ini belum ditemukan. Nah, itu menurut kami hal yang perlu untuk kita suarakan terus, karena keyakinan orang tua dan juga kami, mereka tidak meninggal karena bencana itu, tetapi ada penculikan, dugaan penculikan yang kami temukan indikasinya itu ada. Itu salah satunya. Yang lain misalnya kita membantu seorang terpidana mati untuk mengajukan gerasi, ya. Kemudian kita juga membantu ada seorang guru agama Kristen ini melakukan pelecehan seksual kepada anak laki-laki. Ini terjadi dan kita mewakili orang tua mendampingi anak-anak itu mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya agar guru agama ini ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga misalnya mendampingi GPDI di Lumajang, tepatnya di Tempeh, Lumajang, yang sudah dapat IMB tapi kesulitan untuk membangun gereja karena ada protes dari orang banyak. Nah, kami dampingi, saya pergi ke Lumajang bersama dengan Open Doors, kita advokasi. Dan ada lain-lain lagi yang kita lakukan di wadah PPHKI. Demikian Pak. Ya, baik sahabat RPK dimanapun berada, kita jeda sebentar, kita dengarkan yang satu ini. Silakan Mas Edi. Ya, selamat pagi, good morning sahabat RPK dimanapun berada. Setiap hari Senin pagi jam 9 kita menyampaikan program-program diskusi yang menarik. Pagi ini Sosial Fenomena mengambil tema penegakan hukum bagi wong cilik dengan dua narasumber kita, Bang Fredrik J. Pindakonari dan Bang Roni Talapesi. Baik, saudara dapat menghubungi siapapun yang berada di mobile ataupun di luar negeri, bisa YouTube dengan RPK 96.3 FM. Bisa yang langsung komunikasi dengan narasumber kita di sini, silakan hubungi kami di 021 8043 kali atau 0815 1800 444. Baik, kita kembali lagi ke saya bacakan lagi bahwa program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Baik, saya ke Bang Roni. Apa yang menjadi dasar Bang Roni di sini memberikan bantuan hukum kepada wong cilik? Karena apalagi yang berisiko tinggi kan gitu ya. Iya, banyak faktor ya. Saya mungkin karena dari kecil kan berangkat dari
dulunya tinggal di Papua, Pak Tony. Oh, sama Bang Fredrik gitu ya? Iya, sama Bang Fredrik di Sorong, saya di Manokwari. Oh iya. Iya, dulu tinggal di Papua, masih kecil, sering melihat saudara-saudara kita di Papua kalau diperlakukan tidak adil. Saya tuh hati kecil saya tuh kayak ini harus dibela gitu. Kemudian dari sekolah, kemudian saya kuliah, kemudian dalam pergaulan, aktif di beberapa organisasi, itu yang membentuk saya, sehingga saya ketika melihat adanya ketidakadilan, saya berani untuk bicara. Karena bicara keberanian ini memang harus sangat poin penting juga ya. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan menaruh hati seperti ini ya, bahwa saya akhirnya ketika melihat ada ketidakadilan dan saya punya kesempatan untuk membela, tentunya saya akan ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang membuat saya sampai saat ini tetap peduli terhadap kasus-kasus yang menimpa orang-orang kecil. Sehingga dalam perjalanan karir saya sebagai seorang advokat di kantor, kita selalu membiasakan untuk membantu orang yang tidak mampu. Saya bicara kepada teman-teman, ini adalah bagian dari apa yang teman-teman lakukan adalah ini sosial ya. Yang kalau kita bilang bahwa ini pelayanan. Jadi itu membuat motivasi buat lawyer-lawyer muda bahwa seorang pengacara itu tidak diukur kesuksesannya dari materinya saja. Bahwa seorang pengacara kesuksesannya itu diukur oleh bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu perkara orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah poin penting saya sharing pagi ini kepada teman-teman pengacara, bahwa segala sesuatu tidak boleh diukur hanya dengan materi saja. Kesuksesan itu diukur ketika kita bisa membantu orang yang tidak mampu. Nah, disitulah kita akan dilatih, kemudian kita akan lebih peka dan bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang ketika ada ketidakadilan, disitulah peran kita sebagai pengacara muncul atau kita tampil ya. Itu Pak Tony. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kembali ke Bang Fredrik ini. Apakah bantuan hukum itu hanya terkait penanganan kasus saja atau juga hal-hal lain seperti pelatihan? Abang memberikan pelatihan juga kah? Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Kami di PPHKI menjalin kerjasama dengan cukup banyak lembaga pelayanan. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan kepada paralegal dan juga kepada para hamba Tuhan atau evangelis, pendeta dan evangelis. Kenapa paralegal? Karena mereka itu bukan sarjana hukum, tapi mereka ada di daerah-daerah yang terpencil, yang bersentuhan langsung dengan pencari keadilan, di mana daerah terpencil itu advokatnya sedikit sekali, bahkan tidak ada advokat di beberapa kabupaten tertentu atau kecamatan tertentu. Nah, paralegal itu mereka yang diadu, mereka yang didatangin oleh korban. Nah, sehingga ketika mereka mau berurusan dengan aparat kepolisian, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, disitulah kami PPHKI hadir, kami menggalang banyak advokat-advokat untuk memberikan edukasi kepada mereka dalam proses pendampingan itu seperti apa dan seterusnya. Dan itu menurut saya satu hal yang perlu advokat ini lakukan untuk membekali paralegal yang bersentuhan langsung dengan para pencari keadilan. Di samping paralegal, kita juga memberikan edukasi hukum kepada para pendeta, Pak. Kami bekerja sama dengan SALT Indonesia. Itu saya pernah ke Bukit Tinggi, saya pernah ke Waingapu, saya pernah ke Yahukimo, Papua. Para pendeta itu orang yang pertama kali juga didatangi oleh mereka yang cari keadilan. Karena di daerah-daerah terpencil, pendeta itu dianggap tahu segala macam. Masalah hukum pun ditanya ke pendeta. Konsultan. Betul. Nah, itulah kenapa kita hadir di sana untuk mengedukasi sedikit banyak tentang hukum kepada pendeta. Dan kemudian mengenai hak-hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mempercayai, memeluk
agama, beribadah. Itu para pendeta perlu kita bekali juga dengan pengetahuan hukum walaupun itu dalam level yang sederhana. Nah, saya kira pelayanan itu banyak kok di bidang hukum. Kita sarjana hukum ini bisa sangat bermanfaat melayani Tuhan melalui profesi advokat. Demikian Pak Tony. Iya, terima kasih Bang. Sekarang ke Bang Roni lagi nih. Punya pengalaman yang menarik apa Bang gitu dalam penanganan kasus wong cilik ini? Silakan Pak. Iya Pak Tony, dulu saya tahun 2012 menangani korban tabrakan maut Tugu Tani. Oh iya, yang perempuan meninggal. Itu ya. Iya. Saya mendampingi para korban 9 orang. Ya disitulah saya mulai melihat bahwa akses keadilan itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang kecil. Jadi ketika saya mendampingi itu, saya benar-benar melihat ya bahwa masyarakat di tingkatan boleh kita katakan tidak mampu itu sangat tidak mengerti dengan proses hukum. Dan inilah yang menjadi PR kita bersama ya, bahwa ini kan bicara soal akses hukum ini, akses keadilan ini itu adalah terkait dengan hak asasi manusia. Ya, khusus untuk orang miskin dan tidak berdaya ya. Bahwa ini sangat erat bahwa keadilan dan hak asasi manusia. Berbicara soal keadilan, tentunya di situ ada hak asasi manusia yang terkadang kita melupakan bahwa ada di situ hak asasi manusia. Berapa banyak kita pernah mendengar ya bahwa hak-hak dari seseorang yang ketika menjadi tersangka, menjadi terdakwa tidak didampingi oleh pengacara, kemudian dipaksa. Nah, hal-hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi di negara yang kita sampaikan bahwa negara yang kita negara berdemokrasi, negara maju, bahwa ini tidak boleh terjadi. Harapannya lah ke depannya proses hukum ini, due process of law ini, kita menjunjung juga tinggi hak asasi manusia seseorang. Hak asasi manusia seseorang itu tidak melihat strata, tidak melihat dia orang besar, dia orang kecil, dia orang kaya, dia orang miskin, agamanya apa, tidak melihat itu. Nah, kita percaya bahwa negara kita berdasarkan negara Pancasila, tentunya hal-hal seperti ini yang harus kita tegakkan bersama. Nah, kembali lagi bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman saya mendampingi orang-orang kecil ini membentuk saya sehingga saya bersama teman-teman kita apa yang bisa kita lakukan. Karena kita sangat yakin, sangat percaya bahwa kedepannya kita bilang kan kita mau menuju Indonesia emas ya 2045 yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah membangun infrastruktur bagus, tetapi tidak kalah penting adalah membangun dasar landasan hukumnya juga yang sekarang sudah baik dan kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu Pak Tony. 2045 kita udah membangun landasannya, harus kita bangun landasan hukumnya. Ya baik, nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan dari sahabat kita. Nah, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini, pesan dari RPK. Oke, silakan. Sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa tiap hari Senin pagi kita mendiskusikan hal-hal yang menarik dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Topik kita pagi ini adalah penegakan hukum bagi wong cilik. Sudah hadir dua narasumber kita sini, Bang Fredrik J. Pinakunari dan Bang Roni Talapesi. Baik, sudah ada pertanyaan dari studio. Baik, ini siapa ini? Ini, wah, dia bilang gini nih. Wah, ada Pak Roni yang mewakili Baradae, Eliezer maksudnya ya, kemarin. Suaranya khas dan adem sekali. Terima kasih Bapak-bapak. Waduh, karena tenang kali Bang ya, enggak hingar-bingar. Terima kasih. Ya, ini yang kedua. Maju Bang, pasti menang maksudnya, masyarakat bersamamu. Terakhir, maju Bang Roni, pasti menang Dapil 1 DKI. Waduh, Dapil 2 DKI, masyarakat Indonesia bersamamu Bang Roni. Dapil 2 nih sebenarnya, Masyarakat Selatan ya. Ya silakan dijawab nih untuk Bang Roni. Iya, fansnya ini. Iya. Terima kasih. Kalau kita bisa ketemu lagi pagi ini berarti ada maksud dan tujuan Tuhan ya Bang. Sharing pagi ini ya Bang Fredrik ya.
bahwa segala sesuatu itu tidak kebetulan. Ya, maju pasti maju terus karena masih muda kan. Bang Tony. Iya. Jadi karena saya ini coba untuk masuk ke dalam sistem, kalau yang kita bilang politik, akhirnya saya memberanikan diri. Kenapa? Karena ketika menjadi pengacara saya kan bantu satu kasus butuh waktu selesai sekitar 1 tahun 6 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian satu kasus berikutnya. Jadi ketika saya berpikir kalau saya masuk di dalam suatu sistem, tentunya ini bisa membantu orang banyak, Bang. Jadi harapannya seperti itu. Kenapa saya terlibat di politik sekarang? Karena untuk membantu orang lebih banyak lagi. Karena kalau sebagai pengacara saya terbatas dengan waktu, terbatas dengan segala kapasitas saya. Tetapi kalau di politik saya berpikir bahwa saya bisa berbuat lebih banyak, dan saya yakini itu bahwa perlu orang-orang baik yang duduk di dalam suatu sistem, di mana sistem itu akan kita lihat bagaimana berpihak kepada orang-orang kecil. Itu sangat penting sih. Jadi seperti itu Pak Tony. Terima kasih Bang Fredrik. Apa kasus paling berkesan bagi Bang Fredrik ketika memberikan bantuan hukum bagi wong cilik? Baik, makasih Bang Tony. Saya highlight tadi apa yang Bang Roni sampaikan ya, tentang memberikan bantuan hukum tanpa memandang bulu, memandang strata, memandang agama. Kasus paling berkesan yang kita dari tim PPHKI tangani, menurut saya, adalah memberikan bantuan hukum berupa pengajuan gerasi kepada seorang terpidana mati bukan beragama Kristen, beragama Kristen. Dan puji Tuhan, 2021 gerasi kami diterima, dikabulkan oleh Presiden. Wow, keren. Nah, jadi kalau saya kan sebenarnya pengacara perdata dan kriminal yang komersil ya, sebenarnya. Tapi melalui wadah PPHKI kita melayani Tuhan lah di situ ya. Dan kasus itu menyelamatkan satu nyawa manusia dari hukuman mati. Menurut saya kepuasannya berbeda dengan kasus komersil. Kasus komersil kita dapat duit, which is good, bagus juga, kita perlu uang ya. Tetapi ketika ada seseorang yang harus dihukum mati dan kemudian gerasi kita diterima, itu sukacitanya tuh sebulan 2 bulan gitu. Bahagia banget gitu ya. Rasanya tuh wow gitu ya. Plong banget gitu. Saya kunjungi beliau di penjara di Pontianak. Begitu, bicara tentang kasusnya dan seterusnya. Saya di situ juga bisa melihat bagaimana pemerintah ini menghandle masalah gerasi. Mereka datang, mereka interview pengurus sipir di penjara itu tentang kelakuan ini orang. Apakah dia ini layak atau tidak layak untuk diberikan gerasi oleh Presiden. Kita menghadap ke Depkumham, kita menghadap ke Mahkamah Agung. Jalur-jalur formal semua kita tempuh. Kita kasih tahu kepada mereka bahwa ini orang pantas lah untuk dikasih gerasi. Masih 21 tahun ketika peristiwa terjadi. Wow. Nah, akhirnya 2021 dikabulkan. Jadi nama kami masuk ke dalam keputusan Presiden. Wow, keren. Puji Tuhan. Itu satu hal yang apa ya? Buat kita lawyer ini kan nggak mana bisa kita masuk ke Kepres ya. Kalau nggak membela kasus-kasus orang kecil kayak begini dan memberikan dampak yang besar. Nah itu Pak Tony, saya kira kasus yang paling berkesan buat saya menangani punya berkarir sebagai advokat selama ini. Begitu Pak Tony. Pak Tony, saya ada pengalaman kemarin Bang Fredrik. Saya ketika di Hong Kong, saya memberikan penyuluhan hukum kepada saudara-saudara kita PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi ketika sambil memberikan penyuluhan hukum, ngobrol gitu soal hukum, salah satu PMI saudara kita itu ngangkat tangan terus sampaikan bahwa saya ini sedang ada permasalahan hukum, besok saya akan disidang di pengadilan Hong Kong. Itu posisi waktu itu saya sedang di Victoria Park hari Sabtu. Saya sampaikan, oke, hari Senin saya dampingi kamu untuk ke pengadilan. Jadi saya pas waktu mendampingi, saya tanya kasusnya seperti apa. Jadi dia diputus kontrak sepihak oleh majikannya. Namanya Mbak Nur Hatimah dari Lombok.
Saya bilang, oke Mbak, hak-haknya gimana? Saya belum dibayar hak-haknya, makanya saya menuntut. Ya, pas saya datang ke persidangan, dampingi, gemetar tuh sebelum masuk persidangan. Saya pegang tangannya, saya bilang, Mbak nggak usah khawatir, ada saya di sini, saya akan dampingi, memberikan semangat. Kan masuk ke ruang persidangan, itu langsung ditanya oleh hakim, penggugat sama tergugatnya. Penggugatnya kan ini Mbak Nur Hatimah ini, tergugatnya mantan majikannya. Langsung ngobrol langsung. Pada saat itu langsung hakim menanyakan, mengkonfrontir, kemudian memutuskan langsung hari itu juga Bang, bahwa harus membayar. Harus membayar. Kalau tidak membayar, pihak majikannya akan dikenakan pidananya. Langsung setelah putusan ke loket langsung bayar. Buat saya itu keren banget, kenapa Bang? Berarti sistem hukumnya jalan, gitu. Sistem hukumnya keren gitu loh. Betul. Itu kan yang, wah ini bisa menjadi perbandingan, bukan kita melihat Bapak ya, tapi sebuah negara maju mereka sangat hormat terhadap hukum, gitu. Sehingga itu hukum benar-benar menjadi panglima, karena dihargai. Karena seperti itu langsung saya, wah keren juga ini. Nah ini harapannya ke depannya kan ini menjadi contoh. Jadi ketika saya duduk dalam suatu sistem, inilah yang nanti kita lihat bagaimana supaya lebih mantap lagi sistem hukum kita di Indonesia. Ya, dan menurutku itu bagus untuk ada studi komparisi seperti itu ya, komparasi dengan dalam hal ini Hong Kong. 2005 saya 1 bulan di Hong Kong. Saya ditempatkan oleh Pak Mulia Lubis waktu itu di Herbert Smith Hong Kong. 1 bulan saya ikut ke pengadilan. Paling tidak yang kita bisa bandingkan paling nyata adalah jam mulai sidang. On time, jam segitu langsung jalan. Itu hal yang kecil. Dan hal-hal lain lagi, bukan kita membandingkan antara sistem kita dengan Hong Kong, tetapi kalau ada yang lebih baik, kenapa sih kita nggak belajar saja? Jadi tadi ini keren banget, bisa langsung diputus, langsung dibayar di loket. Wow, itu jadi hukum itu betul-betul menolong orang itu tuh nyata gitu ya. Semoga para pembesar penguasa kita juga yang mendengar ini bisa belajar ini dari apa yang Bang Roni mau disampaikan. Terima kasih Bang Tony, silakan. Ya, Bang, ada lagi Bang, nanti kita kasih Bang. Boleh minta kontak dari PP HKI ini, maksudnya yang bersedia membantu rakyat kecil. Kemarin saya ada kasus perundungan dari keluarga perihal warisan, dibantu oleh pengacara dari KJ Kuskupan Agung Jakarta. Terima kasih. Nanti kita Pak Tony kasih ke telepon ke RPK, nanti RPK yang memberikan kontak Bang Fredrik dan Bang di sini ada Bang Roni ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Jadi catat saja RPK 0815 8043 kali ya. Nanti telepon ke situ, nanti kita jawab. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini dari RPK. Pagi sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa kita tiap Senin pagi membahas topik-topik yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pagi ini kita berikan topik penegakan hukum bagi wong cilik. Dua narasumber kita sudah hadir di sini adalah Bang Fredrik J. Pinakunari dan Bang Roni Talapesi. Ini ada lagi pertanyaan dari Kiki S. TSR. Pagi kakak, bolehkah saya diberikan nomor kontak kantor hukum Bang Roni? Boleh. Iya. Nanti hubungin RPK. RPK ya. Nanti kita kasih kontak. Iya. Selamat pagi. Yang kedua dari 0819 sekian 089 belakangnya. Selamat pagi, saya Vidya dari Otista yang tadi bertanya di YouTube untuk minta kontak narasumber pagi ini. Ya nanti kita berikan ya. Mbak siapa ini? Mbak Vidya ya. Baik, kita tadi udah bicarakan dengan bapak kita atau abang kita ini, kakak kita Roni Talapesi. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu yang sistem pengadilan di luar negeri. Nah, beliau ini adalah caleg dari PDIP Dapil 2. Nah, kita akan bertanya apa yang dilakukan seandainya nanti terpilih sebagai anggota DPR RI. Ya silakan Bang. Terima kasih Pak Tony. Jadinya Pak Tony sampaikan saya. Ya, saya percaya bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah ada rencana Tuhan. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ketika di mana Tuhan membawa saya ke titik ini berarti ada rencana Tuhan, dan saya percaya itu. Sudah kita lewati berbagai kasus yang kita tangani, Tuhan sertai, kemudian
ketika sampai di titik ini juga pun saya dibukakan jalan, saya percaya itu Tuhan yang sertai. Nah, apa yang akan saya lakukan ke depannya, Pak Tony? Tentunya ketika saya duduk atau saya terpilih, tentunya kan saya betul-betul menjadi wakil. Saya melihat bahwa terjadi terputus kontak ya, ketika seseorang itu jadi, kemudian nanti dia itu tidak bisa diakses, tidak bisa dikontak, kemudian nanti muncul lagi 5 tahun lagi. Itu selalu menjadi masalah klasik. Ketika saya ngobrol sama teman-teman, Bapak Ibu begitu, yang ketika saya dibawa turun ke bawah, kemudian ngobrol, itu yang menjadi masalah. Makanya saya berpikir bahwa kedepannya harus ada satu channel atau satu aplikasi di mana teman-teman tahu saya sedang ngapain saja gitu. Contohnya nanti kita akan lihat ya tentang menyusun suatu undang-undang atau revisi undang-undang, mungkin yang menjadi PR kita bersama, Bang Freddy, hukum acara ya. Makanya ada contoh tadi kan, hukum acara di Hong Kong itu sangat simpel, praktis, cepat gitu loh. Dan untuk orang-orang kecil itu sangat berharga buat mereka. Kenapa? Mereka tidak punya biaya, tidak punya waktu. Nah, ini kan hukum acara ini yang kalau kita lihat sekarang di Indonesia masih pakai hukum acara zaman Belanda. Tempo lama Belanda kan. Nah, ini mungkin kedepannya bisa jadi prioritas bagaimana kita merevisi hukum acara, kitab undang hukum acara pidana maupun acara perdata. Itu kan menjadi hal yang harusnya bisa kita lakukan. Karena apa? Ketika kita duduk di parlemen, kita bisa revisi undang-undang atau membuat undang-undang, dan ini bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Itu sebenarnya sih yang menjadi salah satu tujuan saya juga, Pak Tony, ketika nanti kalau saya dipercaya oleh masyarakat, dan itu akan kita lakukan gitu. Dan ini ada lagi pertanyaan dari 4442 belakangnya ya. Pagi ini ada 2 orang hebat. Saya percaya dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan akan selalu menjadi terang bagi sekelilingnya. Amin. Dari Tuhan pakai Johannes Leimena untuk membangun Indonesia hari ini. Tuhan pakai Fredrik Pinakunari dan Roni Talapesi. Semangat melalui abang-abang sekalian. Terima kasih. Bagi Bang Roni, jangan lupa kontak dengan rakyat. Jangan putus hubungan maksudnya kecil ya. Iya, terima kasih. Makanya kita bangun sistem kan. Jadi nanti always connected namanya. Tidak terputus. Always connected ya. Mantap. Ini Bang Fredrik, pertanyaan terakhir nih. Dalam perspektif Kristiani, bagaimana Bang Fredrik meningkatkan firman dengan pelayanan khusus bagi orang-orang di bidang hukum dan juga di bidang politik, mengingat kita sedang masuk pada tahun-tahun politik? Ada pesan apa yang mau Abang sampaikan kepada mereka yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah atau caleg yang pernah pada masyarakat? Terima kasih Bang Tony. Ini menarik ya, karena kita juga tidak bisa melepaskan firman Tuhan dari diskusi-diskusi kita ya. Saya ambil dari Matius 20 ayat 27, tapi The Passion Translation itu bilangnya begini, Pak. Because the greatest honor and authority is reserved for the one with the heart of a servant. Maksudnya ada kehormatan yang besar ya, dan otoritas yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mempunyai hati seorang pelayan, hati yang mau melayani. Nah, kita advokat yang mau menolong wong cilik, itu kita punya hati melayani. Kalau tidak punya hati melayani, kita nggak akan nolong orang cilik, karena mereka nggak bayar lawyers fee. Kita akan bantu yang punya uang saja. Tetapi kalau kita baca Alkitab, dalam hal ini Matius 2 ayat 20 ayat 27 tadi, jangan khawatir untuk nolong orang kecil, karena ada the greatest honor and authority yang Tuhan akan kasih kepada orang yang seperti itu. Ya. Jadi ini penting buat kita pelajari sama-sama. Pesannya buat tadi ya, para caleg atau calon pemimpin, ataupun juga kita warga yang akan memilih, lihatlah orang-orang yang sudah membuktikan diri mereka melayani orang kecil. Track recordnya sebelum mereka menjadi caleg, sebelum mereka menjadi pimpinan,
cari tahu track record mereka selama ini, dia punya hati nggak untuk nolong orang kecil. Apakah dia baru mulai sibuk kampanye bantu orang kecil ketika dia mau caleg atau mau jadi pimpinan, atau dia punya track record sebelumnya, sebelum dia nyalek-nyalek dia udah gini, tanpa bermaksud untuk promosi Bang Roni ini, tetapi kan kita lihat ya kemarin itu kan beliau ini memang sudah melayani dalam hal ini orang-orang kecil. Saya tahu Bang Roni ini cukup lama, dan saya juga melihat bagaimana dia menolong orang kecil itu sering. Nah ini saya kira with the greatest honor and authority reserved with the one with the heart of a servant, hati yang melayani ini. Karena kalau dia sudah biasa melayani, even sebelum dia mau jadi caleg, ketika dia jadi caleg, dia akan melanjutkan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Logikanya begitu. Jadi buat para calon caleg maupun kita yang pemilih, pilih hati orang yang suka melayani, karena mereka akan melayani kita. Demikian, Pak. Amin, terima kasih. Bang, ada waktu 3 menit untuk closing statement. Silakan Bang Roni. Iya, bahwa kedepannya itu kan harapan kita penegakan hukum sekali lagi yang berkeadilan. Yang berkeadilan itu milik semuanya. Dan sistem hukum yang lebih baik juga kedepannya itu menjadi harapan kita. Makanya perlu kerjasama, perlu gotong royong, tidak bisa berjalan sendiri. Dan saya percaya bahwa tidak hanya pengacara yang mempunyai hati, yang mempunyai kerinduan bahwa kedepannya Indonesia lebih baik dalam hal penegakan hukumnya. Ada juga teman-teman dari jaksa, ada juga teman-teman dari polisi, dari hakim. Dan ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu dukungan juga dari Bapak Ibu semuanya, dukungan dari publik. Karena ketika kita duduk di dalam suatu sistem, kemudian kita berjalan sendiri, itu akan terasa sangat berat. Tetapi karena dukungan dari semua orang yang mensupport kita, yang mendukung kita, dan kita akan yakin, semakin yakin, dan kita akan berjalan dengan penuh iman. Itu yang paling penting. Dan saya yakin bahwa diskusi pagi ini ketemu sama Bang Fredrik yang merupakan senior saya, dan Pak Tony mengundang saya, bahwa banyak pesan-pesan yang kita bisa sampaikan. Tadi kita sampaikan kepada pendengar RPK bahwa sekali lagi, apapun yang sedang dihadapi tidak usah khawatir. Paling penting adalah kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan jaga sampai selalu. Amin. Terima kasih. Bang Fredrik, 2 menit Bang. Oke. Buat pendengar setia RPK FM, tetap berpengharapan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, hidup mengandalkan Tuhan. Sebab hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam daging ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau Kristus yang hidup dalam kita, Kristus sudah menjadi hikmat kita, kekuatan kita, menjadi segala-galanya bagi kita. Sehingga dalam pengambilan keputusan apapun itu, kita led by the Spirit and not by the flesh. Kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan sekedar logika. Dengan demikian kita akan menjalani hidup dengan baik, dengan sehat, berkualitas, berkompeten, dan makin mantap dari hari ke hari. Demikian. Terima kasih. Baik, saudara ataupun sahabat RPK dimanapun berada, pagi ini Tony Hermando dan Bang Yadi CS. Karena pagi ini ada yang magang dari UBM, ada juga dari Al Zaitun. Ya, baik. Saya Tony Hermando dengan Bang Roni, dan Bang satu lagi Bang Fredrik kita ucapkan salam Bang, karena di YouTube nih teman-teman salam itu Bang. Yuk.